Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Baik, kita sekarang belajar studi Islam tentang kedudukan hukum Allah dan manusia yang dipresentasikan oleh Slamet Mulyadi. Baik, tadi Slamet sudah mempresentasikan di PPT-nya. Saya coba mengomentari makalahnya ya. Alhamdulillah PPT dan makalah serta video yang dikirim bagus ya. Saya senang. Baik, komentar saya sedikit saja terkait tentang masalah ini. Pertama, pembahasannya adalah tentang kedudukan hukum Allah. Hukum Allah itu adalah hukum yang bersumber dari Allah melalui dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Allah Maha Tahu manusia yang diciptakannya, maka Allah memberikan hukum atau garis-garisan kepada manusia. Buat apa? Buat manusia itu tidak lewat dari garis itu. Sebab kalau dia tidak diberikan garis, maka manusia itu akan jadi liar. Sebab manusia itu punya dua potensi. Ada potensi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi menyimpang, tapi ada juga potensi takwa. Maka agar selalu mengarah kepada takwa, Allah Subhanahu wa taala membuat garis-garisan agar manusia tersebut tetap dalam ketakwa, bukan dalam kedurhakaan. Allah sayang kepada kita, maka Allah memberikan hukum, memberikan garis-garisan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang paling hebat hukum itu adalah hukum Allah. Kenapa? Karena Allah yang Maha Tahu, yang menciptakan manusia, dari Beliau yang Maha Tahu terhadap apa yang Beliau ciptakan. Seperti misal seorang membuat robot. Siapa yang tahu tentang robot itu? Ya orang yang membuat. Yang membuat kita siapa? Allah. Yang tahu tentang diri kita sendiri siapa? Allah. Sementara kita sendiri pun kadang kita tidak tahu komponen apa yang ada dalam diri kita kok bisa sehebat ini. Baik. Kemudian yang kedua adalah konsep hukum dalam Islam. Konsep hukum dalam Islam itu dibagi dalam dua bagian. Yang pertama ada konsep hukum dalam mengatur tentang masalah ibadah. Nanti kita akan lebih lanjut bahas di presentasi berikutnya. Ibadah diatur. Dan yang kedua adalah muamalah. Jadi kalau ibadah itu hubungan manusia dengan Allah yang telah menciptakannya. Ini sebenarnya tidak banyak. Hanya 5 sholat, puasa, zakat, haji. Sholat 5 kali sehari semalam. Satu kalinya mungkin 5 menit atau 10 menit. Bisa 5 kali, bisa 50 menit. Kemudian sisanya dari 24 jam, 23 jam sekian itu adalah ibadah muamalah atau ibadah manusia dengan manusia sendiri, manusia orang lain, atau manusia dengan keluarganya, atau pribadi dengan pribadinya sendiri. Itu dimasukkan dalam ruang lingkup muamalah. Jadi ibadah hukum tentang ibadah ini diatur juga oleh Allah. Sholatnya diatur, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Puasanya diatur, bulan Ramadan, zakatnya diatur, cara-caranya. Kemudian hajinya juga diatur. Itu namanya ibadah mahdha atau ibadah hubungan dengan Allah. Sementara hubungan dengan manusia disebut muamalah. Diatur juga oleh Allah bagaimana muamalah dengan manusia itu baik. Tapi aturan ini muamalah tidak seketat dari aturan ibadah. Aturan ibadah ketat, tapi aturan muamalah tidak ketat. Asalkan tidak mengganggu orang lain, itu sudah dianggap dia telah menjalankan hukum Allah dari sisi muamalah. Kemudian sumber hukum tadi kita sudah bahas, ada Al-Quran, ada Sunnah, ya Quran ini dalilnya. Kemudian Sunnah itu sama dengan hadis Nabi. Kemudian ada ijtihad. Ijtihad ini adalah kesungguhan para alim atau orang yang berilmu untuk mengeluarkan hukum-hukum yang tidak tertulis secara teks di dalam Al-Quran dan
sunnah. Mungkin konteksnya ada, tapi teksnya tidak ada. Seperti misalnya bayi tabung atau perbankan gitu ya. Itu kan baru ada sekarang ini. Maka dibuatlah suatu hukum lagi disebut dengan ijtihad. Atau kesungguhan para alim untuk mengeluarkan konteks dari Al-Quran dan hadis. Baik, ini syarat-syarat seorang mujtahid ya, yang alim yang boleh mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah itu adalah Islam, baligh, berakal, mengetahui Al-Quran, Sunnah, maqasid syariah, qawaid fikih, penting mengetahui bahasa Arab, usul fikih. Jadi banyak ya yang harus dipahami dulu baru dia bisa menjadi seorang mujtahid. Kemudian tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam itu jelas ya. Pertama, menjaga agama. Jadi agar agama Islam ini terjaga, maka itulah tujuan hukum dibuat. Misalnya dengan menjaga agama gimana? Dirikan sholat, puasa, zakat, haji. Itu agama terjaga. Nah, ini tujuan hukum Islam. Yang kedua adalah menjaga jiwa. Jadi tujuan hukum dibuat itu adalah menjaga jiwa. Caranya bagaimana? Tidak boleh saling membunuh. Itu dalam menjaga jiwa. Tidak boleh membunuh diri atau tidak boleh aniaya kepada orang lain. Maka hukum Islam ini bertujuan menjaga agama dan menjaga jiwa. Dia ada 5. Kemudian menjaga akal. Tujuan hukum Islam itu agar akal terjaga. Maka tidak boleh minum khamar, tidak boleh mabuk-mabukan, tidak boleh ekstasi, segala macam. Kalau ada orang yang melanggar, tidak menjaga agama, terus tidak menjaga jiwa, terbunuh-bunuh, kemudian dia minum ekstasi segala macam, berarti dia tidak menjalankan hukum Allah. Kemudian yang keempat adalah yang menjaga nasab atau keturunan. Maka tidak boleh berzina, karena jika orang berzina berarti dia telah melanggar hukum Allah. Kemudian menjaga harta, tidak boleh mencuri, tidak boleh korupsi. Jadi hukum Allah ini bermuara kepada 5 ini. Jadi selagi hukum itu dibuat menjaga daripada yang 5 ini, maka sah dia hukum Allah. Jadi ada hukum itu 2 nanti dijelaskan di sini. Ada hukum yang dibuat oleh Allah, kemudian ada hukum yang dibuat oleh manusia. Ini dalam bab ini menumbuhkan kesadaran taat kepada hukum. Nanti ada babnya. Yang pertama ada hukum taklifi, yang kedua ada hukum wadai. Kalau hukum taklifi itu adalah hukum yang dibuat oleh Allah berupa untuk ibadah seperti wajib, sunat, haram, makruh, dan boleh. Itu namanya hukum taklifi yang dibebankan kepada orang yang sudah balik dan berakal. Tapi nanti keterangan ada hukum wadai. Ada hukum wadai itu adalah hukum yang dibuat oleh manusia. Kalau hukum yang dibuat oleh manusia, dia tidak boleh lepas dari 5 tujuan hukum tadi, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga harta. Tidak boleh lewat daripada itu. Kalau dia tidak bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, maka dipastikan bahwa hukum yang dibuat oleh manusia itu salah. Pastikan. Kemudian terakhir terkait tentang fungsi hukum. Tadi udah jelaskan ya, ini diulang lagi, ini nggak perlu sebenarnya, nggak apa-apa, dihilangkan aja. Yang di atas sudah gitu. Baik, kemudian ini penutup. Jadi intinya adalah dari pembahasan kita kali ini bahwa Islam itu, Allah itu sangat sayang kepada kita, kemudian memberikan garisan-garisan disebut dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang jelas bahwa orang yang berhukum dengan Allah pasti akan selamat, tapi orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah pasti akan sengsara. Terus kalau ada pertanyaan, bagaimana Pak? Kita kan belum hukum Islam gitu. Ya, belum kita hukum Islam, tapi mudah-mudahan nanti mengarah ke hukum Islam tadi. Kenapa? Karena kita percaya sebagai orang Muslim tidak ada hukum yang lebih hebat daripada hukum-hukum yang ada, kecuali adalah hukum Allah. Sementara hukum yang kita pakai undang-undang ini, itu adalah hukum yang mengarah kepada hukum Allah. Dia tidak bertentangan, cuman belum maksimal saja. Seperti orang yang membunuh, dia hanya dipenjara 6 tahun. Pada dasarnya kan itu dibunuh juga, tapi kan tidak dimatikan, hanya tidak dibuat tangan dan kakinya semina-mina lagi, kemudian dipenjara 6 tahun. Itu belum maksimal sebenarnya. Nah, tapi mudah-mudahan nanti ada timbul kesadaran bahwa setelah orang Islam ini kuat imannya, timbul kesadaran bahwa
yang paling hebat itu adalah hukum Allah, karena hukum Allah itu ideal dan maksimal serta bagus. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.